Shalom, saya Jessica Febilian dari Gereja Keluarga Allah, Yogyakarta. Saya adalah seorang floral designer, di mana pekerjaan saya bergerak di bidang seni bunga dan desain. Sebenarnya dari awal saya tidak ada rencana untuk menjadikannya pekerjaan. Tapi puji Tuhan, bisnis saya sudah berjalan hampir 7 tahun. Karena sebelumnya basic saya adalah kedokteran. Puji Tuhan dulu juga sebagai asdos, asisten dosen, dan juga lulus paling awal di angkatan saya. Tapi singkat cerita memang itu bukan panggilan saya. Sehingga dengan latar belakang tersebut, saya tidak memiliki pengetahuan di bidang bisnis. Saya memang awalnya hanya menyukai seni dan desain, tetapi puji Tuhan karya-karya saya disukai oleh banyak orang. Sehingga hal ini membuat saya ingin menekuni bidang tersebut dan saya mengambil sekolah di bidang Master Flower Art. Saya juga merasa saya butuh ilmu di bidang bisnis sehingga saya mengambil sekolah lagi, kuliah S2 Master of Business Administration atau MBA. Padahal saat itu saya sangat pesimis karena saat saya menjalani kuliah S2 banyak sekali yang saya lakukan. Saya masih kuliah, kemudian bolak-balik luar negeri juga untuk mengambil master di bidang flower artnya, kemudian masih mengurusi perusahaan. Karena saat itu saya sudah mendirikan PT dan juga mengurus haki segala macam. Jadi saya cukup pesimis saat itu, tapi puji Tuhan mujizat terjadi. Saya lulus paling awal, bahkan mendapatkan pengembalian uang kuliah sebesar 1 semester full dari dekan. Saat itu saya ingat khotbah dari Pak Jonathan tentang menyiapkan wadah. Pak Jonathan saat itu berkhotbah seberapa banyak wadah yang kita siapkan, maka sebanyak itu juga Tuhan akan mengisi penuh wadah yang kita siapkan. Sehingga saat itu saya memiliki keberanian untuk menyewa satu warehouse dengan luas sekitar 600 meter persegi lebih, di mana pada saat itu saya masih melakukan pengembangan produk dan inovasi produk, tapi Tuhan luar biasa, warehouse saya penuh, di setiap sisi warehouse semuanya penuh, bahkan perputaran produknya setiap harinya sangat tinggi. Saat saya kuliah S2, saya mengambil bidang konsentrasi di strategic management. Tetapi untuk strategi bisnis dan planning saya banyak mendapatkan melalui rema firman Tuhan yang disampaikan di gereja kita. Sehingga di Alkitab sebenarnya banyak sekali strategi-strategi tidak hanya di bidang bisnis, tetapi di setiap bidang kehidupan kita yang jika kita minta Roh Kudus untuk bukakan, maka setiap firman itu akan menuntun kita dan juga melalui tuntunan dan instruksi dari Tuhan kita akan bisa mengalami mujizat serta percepatan. Selama masa pandemi ini saya mengalami lompatan yang luar biasa. Saya menambah tim produksi saya 3 kali lipat karena harus mengejar produksi, dan juga selama masa pandemi ini juga banyak hotel-hotel yang menghubungi saya untuk menjadi pembicara untuk mengajar di bidang desain bunga, dan murid-murid juga banyak yang datang dari seluruh Indonesia, dari luar kota. Juga klien-klien serta customer saya banyak sekali dari seluruh Indonesia, juga dari luar negeri. Pak Jonathan pernah berkhotbah, jika kita dibukakan satu hikmat saja oleh Tuhan, satu hikmat ini bisa mengubahkan hidup kita. Tahun lalu saya membuat model bisnis baru, di mana model bisnis ini memotong banyak fase bisnis sehingga klien bisa langsung berbisnis bunga. Dan peminatnya sangat banyak, bahkan pengusaha-pengusaha besar banyak yang mengambil dari seluruh Indonesia dan juga bahkan luar negeri. Dan atas seizin Tuhan, tahun ini saya membeli beberapa bidang tanah dan saat ini saya kelola menjadi villa dan juga creative space. Sehingga ya saya 60 betul-betul tergenapi dalam hidup saya. Oleh anugerah Tuhan, tahun ini saya bisa ke Holy Land dan di sana saya betul-betul melihat kebesaran dan kasih setianya. Trip ini dimulai dari Mesir baru ke Israel. Di sini saya melihat perbedaan luar biasa antara Mesir dan Israel, di mana Mesir negara yang kering, sementara di Israel negaranya begitu hijau. Tema yang saya dapatkan dari perjalanan dari Mesir ke Israel adalah Tuhan sudah menyediakan tanah perjanjian, berkat-berkat yang terbaik, berkat-berkat yang luar biasa bagi kita jika kita mau mengikuti arahan dan instruksinya. Sebelum ke Israel, grup harus menaiki Gunung Sinai di Mesir, di mana di sini medannya tidak mudah dan capek. Dan rema yang saya dapatkan di sini, jika kita ingin memasuki tanah perjanjian yang sudah Tuhan siapkan bagi kita, maka kita harus mau bayar harga, harus mau capek, harus mau naik gunung, harus mau mencari Tuhan,
sebelum kita memasuki tanah perjanjian yang dimana Tuhan sudah sediakan banyak berkat-berkatnya dan berkat yang terbaik untuk kita. Akhir kata, biarlah setiap hal yang kita lakukan dan setiap bidang pekerjaan kita lakukan untuk menunjukkan kebesarannya dan kemuliaan namanya. Saya tutup dengan satu ayat favorit saya, yaitu dari Kolose 3 ayat 23. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.